Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nihayatus Saadia dengan akhiran NIM 158. Saya dari program studi pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan uji validitas dan juga reliabilitas menggunakan SPSS. Nah, untuk SPSS yang saya gunakan ini versi 25. Baik teman-teman, kita mulai dengan langkah-langkah pertama dalam proses ini. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini. Sebelumnya saya sudah membuat kuesioner dan di sini ada 48 responden. Nah, di sini saya sudah mendownload untuk Excel-nya ya. Kita sudah menyiapkan jawaban dari responden itu di Excel. Nah, bisa dilihat ini ada 46 responden. Baik teman-teman, untuk melakukan uji validitas kita itu perlu menjumlah terlebih dahulu dari setiap responden ini. Nah, untuk menjumlah ini kita gunakan rumus sum. Kemudian kita klik P1 pada kolom nomor 2, kita tarik sampai P10, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, ini sudah bisa dilihat untuk jawaban dari responden-responden saya. Nah, untuk uji validitas ini saya hanya mengambil 40 responden saja teman-teman. Bukan berarti saya tidak menggunakan hasil yang lain, tapi saya hanya mengambil 40 saja untuk uji validitas ini. Nah, setelah kita jumlah totalnya kita salin, kita kontrol C sampai berapa ya? Bentar teman-teman ya, sampai 40 responden. Kita kontrol C ya. Setelah kita copy, kita pastinya ini dengan cara kontrol V. Nah, bisa dilihat teman-teman, setelah kita tempel hasilnya di sini akan muncul seperti ini di data view-nya. Selanjutnya kita buka pada variabel view-nya. Nah, pertama-tama kita ganti untuk name-nya ini, kita ganti dengan cara Ctrl F. Nah, kita buka, di sini ada replace. Untuk VIN-nya kita tulis VAR000 atau 000, bukan O atau apa ya, tapi 000 atau 000. Untuk replace with-nya saya gunakan P. P ini seperti lambang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan di responden. Ada 10 pertanyaan. Nah, sudah dirubah. Untuk desimalnya kita ganti kosong semua ya teman-teman. Kita ganti 0. Kemudian untuk measure-nya kita ganti ke scale semua. Kita ganti ke scale. Oke, untuk P11 ini kita ganti menjadi, namanya itu kita ganti total. Setelah kita ganti total, setelah kita ganti semuanya, kita kembali ke data view. Nah, untuk melakukan uji validitas kita buka analyze, kita pilih yang correlate bivariates. Nah, di sini kita salin semua, kita pindah ke variables, ke blok yang kanan. Dengan cara apa? Dengan cara Ctrl A terlebih dahulu. Nah, kita pindah ke kolom kanan, kemudian kita bagian total kita pindah ke kiri. Nah, setelah itu kita tekan tombol OK.
terlebih dahulu. Nah, setelah kita tekan tombol OK, nanti akan muncul hasil dari uji validitas tadi. Nah, untuk perbandingan data agar kita tahu kalau kuesioner yang kita buat ini itu valid atau tidak dengan cara R hitung, itu jika lebih besar daripada R tabel maka dinyatakan data yang kita buat ini valid, dan jika nilai R hitung itu lebih kecil daripada R tabel maka dinyatakan tidak valid. Patokan R tabel ini kita sesuaikan dengan jumlah respon yang ada ya teman-teman. Jadi kalau R tabelnya ini, kalau responnya ini kalian ambil 40, berarti kita lihat R tabel yang 40. Nah, kita lihat ya untuk R tabel 40 itu berapa jumlahnya. Nah, untuk responden 40 itu nilai R tabelnya itu ada di sini teman-teman, ini ada 0,312. Ini nilai R tabelnya. Kemudian kita kembalikan, kita lihat pada correlation tadi. Nah, di sini kita lihat di pojok kanan pada Bayesian correlation yang P10 ini kan datanya lebih dari 312. Nah, di sini kan nilainya 349. Berarti untuk P10 ini, untuk pertanyaan dari kuesioner ini yang kita ambil satu pertanyaan ini dinyatakan valid. Karena apa? Karena nilai R-nya lebih besar daripada yang ada di R tabel. Oke, selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Kita kembali ke data view, kita tekan tombol analyze, kita buka yang kita cari tombol scale, kemudian reliability analyze. Nah, setelah itu kita Ctrl A, kita blok semua, kita pindahkan ke kolom yang ada di kanan kecuali total seperti yang tadi. Nah, kita buka statistik terlebih dahulu ya teman-teman. Pada pojok kanan kita pilih yang scale F item delete, kemudian continue. Nah teman-teman, sebelum itu pastikan kalau model yang kalian pilih itu alpha, kemudian tekan OK. Nah, end of item ini 10, itu jumlah dari pertanyaan yang telah saya buat pada kuesioner yang saya share ke teman-teman. Nah teman-teman, perlu diketahui untuk uji reliabilitas Cronbach Alpha itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner ini memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner. Nah, ini bisa dilihat pada catatan saya di blok kanan ini. Menurut Wiratna Sujerweni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alfanya itu lebih dari 0,6. Nah, untuk nilai dari Cronbach alpha yang saya miliki ini itu ada 0,778. Nah, ini kan lebih dari 0,6, maka Cronbach alfanya ini dinyatakan reliable. Bisa dinyatakan kalau kuesioner yang telah saya buat ini memiliki konsisten dalam pengukuran reliabilitas Cronbach alfanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.